Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita kembali bertemu dengan materi kedudukan antara dua garis lurus. Ya, perhatikan kedudukan antara dua garis lurus. Jika ada garis atau dua garis, yaitu garis G1 dan ada garis G2, ya, kemungkinan yang bisa terjadi antara G1 dan G2 ini, yang pertama itu G1 sejajar G2. Ya. Kalau sejajar posisinya seperti ini. Ada G1, ada G2. Nah, sejajar. Jadi ditulis G1 sejajar G2. Nah, posisi yang kedua yaitu G1 berimpit dengan G2. Jadi kalau ada garis G1, nah ini juga G2 juga, karena berimpit berarti G1 sama dengan G2. Kelihatan satu garis. Kemudian yang ketiga, G1 berpotongan G2. Jadi berpotongan ini ada G1, ada G2. Ini berpotongan. Nah, dalam kasus khusus ada G1 berpotongan tegak lurus dengan G2. G1 berpotongan tegak lurus G2. Nah, kalau tegak lurus berarti ini siku-siku. Ya, siku-siku di sini. Kurang bagus gambarnya. Saya hapus. Ini misalnya dengan ini misalnya. Nah, ini tegak lurus. Ini misalnya G1, ini G2. Dalam hal ini ditulis G1 tegak lurus G2. Itulah tiga kedudukan dua garis. Yang pertama bisa dia sejajar, yang kedua bisa berimpit, yang ketiga bisa berpotongan. Dalam hal berpotongan, ada yang berpotongan sembarang, ada yang berpotongan saling tegak lurus. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar ini. Gambar ini. Nah, kalau terdapat dua garis, yaitu G1 ini G1, garis G1. Garis G1 membentuk sudut alfa dengan sumbu X, membentuk sudut alfa dengan sumbu X. Atau dengan kata lain, tangen alfa itu sama dengan M1. Nah, garis pertama. Garis kedua, G2, ini garis G2 membentuk sudut sebesar beta dengan sumbu X. Ini tangen beta sama dengan M2, gradien kedua. Nah, perhatikan bahwa yang di sini
adalah 180 derajat kurang alfa. Ini gamma, sudut antara dua garis itu. Nah, ini juga gamma. Kita perhatikan gammanya itu gamma tambah beta tambah 180 derajat kurang alfa. Ini tambah ini itu hasilnya 180 derajat karena dia merupakan jumlah sudut dalam sebuah segitiga. Nah, atau gamma tambah beta kurang alfa sama dengan 180 derajat. Atau gamma sama dengan alfa kurang beta. Kalau ini 180 derajatnya sudah tidak ada. Sama dengan 0, bukan sama dengan 180 derajat, ini sama dengan 0. Ya. Gamma tambah beta kurang alfa sama dengan 0. Jadi gammanya sama dengan alfa kurang beta. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita sambung dengan di sini. Gamma sama dengan alfa kurang beta. Kalau ini kita tangenkan semua, tangen gamma berarti tangen alfa kurang beta. Sama dengan tangen alfa kurang tangen beta per 1 tambah tangen alfa tangen beta. Ini diperoleh di trigonometri, rumus trigonometri ini. Nah, sama dengan tangen alfa tadi M1 kurang M2 per 1 tambah M1 kali M2. Perhatikan ini. Ya. Nah, kalau G1 sejajar G2 berarti sudut antaranya itu 0. Ya, tidak ada sudut antara. Nah, diperoleh di sini tangen 0 sama dengan M1 kurang M2 per 1 tambah M1 kali M2. Tangen 0 itu 0. Sama dengan M1 tak kurang M2 per 1 tambah M1 kali M2. Ini menjadi 0 kalau M1 kurang M2 sama dengan 0. Ya, jadi M1 sama dengan M2. Jadi, dengan demikian syarat G1 sejajar G2 adalah M1 gradien 1 sama dengan M2 gradien garis kedua. Oke. Sekarang mari kita lihat. Yang kedua, kalau G1 tegak lurus G2 berarti gammanya 90 derajat. Ya. Nah, tangen 90 derajat sama dengan M1 kurang M2 per 1 tambah M1 kali M2. Tangen 90 derajat itu tak hingga sama dengan M1 kurang M2 per 1 tambah M1 kali M2. Atau dengan penulisan lain, M1 kurang M2 sama, ya. Salah. Atau penulisan lainnya 1 tambah
M1 kali M2 sama dengan M1 kurang M2 per tak hingga. Nah, sesuatu atau bilangan yang dibagi dengan tak hingga hasilnya 0. Berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi syarat G1 tegak lurus G2 adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ya, demikian. Oke. Jadi ini dengan ini. Selanjutnya mari kita lihat contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui P. Jadi ada garis G1, G, garis G1 melalui P, P-nya itu 1,3 sejajar G2, G2-nya 2X tambah 4Y kurang 1 sama dengan 0. Mari kita perhatikan. Kalau G1 sejajar G2, berarti M1 sama dengan M2. Sekarang kita lihat. G2. 2X tambah 4Y kurang 1 sama dengan 0. Berarti 4Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Jadi Y sama dengan negatif 2/4 X tambah 1/4. Jadi M2 sama dengan negatif 2/4. Jadi gradien garis itu adalah koefisien X apabila persamaannya dinyatakan secara eksplisit. Nah, ini bentuk eksplisit. Jadi M2-nya sama dengan negatif 2/4. Kalau disederhanakan negatif 1/2. Jadi garis G1 melalui P 1,3 dengan M sama dengan negatif 1/2. Persamaannya itu adalah, ingat, persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien M. Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y kurang Y1-nya 3, M-nya negatif 1/2 kali X kurang X1, X1-nya 1. Nah, kita lihat Y kurang 3 sama dengan negatif 1/2 X tambah 1/2. Jadi Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 1/2 tambah 3. 3 itu 6/2. Jadi dapat ditulis Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 7/2. Nah, ini penulisan secara eksplisit. Nah, ini eksplisit. Kalau kita mau jadikan implisit, boleh dari sini, boleh juga dari sini. Nah, kalau dari sini kita kali 2. Coba dikali 2. Semua ini dikali 2. Dikali 2. Diperoleh sini 2Y sama dengan negatif X tambah 7. Berarti X
tambah 2Y kurang 7 sama dengan 0. Ini tulisan secara implisit. X, Y, dan konstanta ada di sebelah kiri dan sebelah kanan 0. Nah, mari kita lihat di halaman berikutnya. Ini hasilnya. Tapi X-nya kan negatif X di sini, harusnya di sini tambah. Ini ada kekeliruan ya. Di sini harusnya tadi ini tambah, ini tambah. Ini tambah. Nah, ini ada keliru di sini. Nah, jadi sama dengan hasil yang kita peroleh tadi. Sama. X tambah 2Y kurang 7. Sini 2Y kurang X tambah X kurang 7. Jadi sama. Jadi kita peroleh tadi 2Y tambah X kurang 7 sama dengan 0, atau X tambah 2Y kurang 7 sama dengan 0. Nah, ini sama. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan persamaan garis yang melalui Q. Jadi G1 melalui Q. Ini soal ini 3,2. 2 tegak lurus, G1 tegak lurus, G2 yang persamaannya 4X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Coba kita lihat yang ini 4X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan negatif 4X kurang 3. Ya. Tadinya 4X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Ya. Sekarang diubah menjadi 2Y sama dengan negatif 4X kurang 3. Atau Y sama dengan negatif 4/2X kurang 3/2. Nah, jadi M2 sama dengan negatif 4/2 atau sama dengan negatif 2. Nah, G1 tegak lurus G2. Berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif 1. Ya, syaratnya tadi, perhatikan bahwa M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita masukkan M2. M1 kali negatif 2 sama dengan negatif 1. Jadi M1 sama dengan 1/2. Nah, jadi persamaan G1 yang melalui Q 3,2 dengan M sama dengan 1/2 adalah Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Y kurang Y1 nya 2, M nya 1/2, X kurang X1, X1 nya 3. Jadi sini Y kurang 2 sama dengan 1/2X kurang 3/2. Y sama dengan 1/2X kurang 3/2 tambah 2. Jadi Y sama dengan 1/2X. 2 ini 4/2. Negatif 3/2 tambah 4/2 sama dengan tambah 1/2. Ya, ini implisit. Atau kalau kita kali 2, ini dikali 2, ini menjadi 2Y sama dengan X tambah 1. Atau 2Y kurang X
kurang 1 sama dengan 0. Ini secara eksplisit, ini implisit. Nah, lihat 2Y mana tadi? Ini ada kesalahan lagi ini. Ini salah ini. Ya. Nah, di mana kesalahannya? Karena persamaannya kan ini nih. 4x. Ya, ini kan 4 harusnya 4x tambah 2y tambah 3 sama dengan 0. Harusnya menjadi 2y sama dengan negatif 4x kurang 3. Jadi y sama dengan negatif 4/2 x kurang 3/2. Nah, jadi M 2 sama dengan negatif apa nih? 2. Ya. Ya, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 kali negatif 2 sama dengan negatif 1. Berarti M1 sama dengan 1/2. Ya. M1 1/2. Itu tadi ini. Ya. Ini ada keliru ini. Ini coba lihat. M-nya 4 langsung diambil di sini, padahal koefisien Y-nya 2 bukan 1. Nah, itu ada kekeliruan ini. Keliru ya. Ada kekeliruan di sini. Jadi jangan diambil ini contoh ini. Ya. Oke, mahasiswa yang saya banggakan. Demikian penjelasan saya pada materi kali ini. Untuk selanjutnya, minggu depan kita akan belajar tentang kedudukan titik dan garis, yaitu membahas tentang titik pada garis dan jarak suatu titik terhadap satu garis dan jarak dua garis yang saling sejajar. Oke, selanjutnya silakan saudara mengerjakan tugas. Mudah-mudahan Anda mendapatkan nilai yang bagus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.